Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Bah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan membahas adalah weton Selasa Kliwon ketemu Kamis Pon ya. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Bah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 11 ketemu 15, neptu weton jodohnya ketemu 26. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti ya secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi ya seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejauhan berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Kamis ini bermakna kaya. Artinya perjodohan ini diperkirakan jika yang bersangkutan ini mau bekerja keras, berjuang, memaksimalkan potensinya, insya Allah bisa memungkinkan atau sangat berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya tentu saja. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya menimpa sang anak juga. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro utawa abot oleh merkari. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gembili, ini bermakna yang bersangkutan ini ya insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja insya Allah banyak anak, banyak rezeki pulang gitu ya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, ketemu selamat rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe nyandang, ini bermakna murah sandang pangannya, aspek ekonominya ini sangat bagus tetapi berada di level terendah kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus yang kedua atau pancasudha yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satiro Wirang, ini bermakna yang bersangkutan ini ada kemungkinan sering mengalami kesusahan dalam hidupnya, sering menghadapi fitnah dunia. Yang ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilakunya sendiri. Artinya perilakunya ini kadang-kadang kurang bagus sehingga bisa berakibat aspek sosialnya ini kurang bagus. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pedaringan kebak, ini bermakna ya insya Allah yang bersangkutan ini murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi. Artinya jika yang bersangkutan ini mau berjuang, bekerja keras, mau bersungguh-sungguh berikhtiar ya bisa memaksimalkan potensinya, insya Allah yang bersangkutan ini sangat berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe ratu, di sini bermakna ada kemungkinan ya yang bersangkutan ini rumah tangganya ini sudah sangat cocok gitu ya, dan insya Allah memiliki kedudukan yang tinggi, disegani dan dihormati banyak orang gitu ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,6 bermakna cepat menjadi kaya ya. Ini yang menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya, sandang pangannya insya Allah sangat bagus karena bermakna cepat menjadi kaya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 7 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 0 lampu merah. Artinya tidak memiliki penafsiran lampu merah atau yang membahayakan, mengkhawatirkan. Nah, ketujuh lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Kamis ini bermakna kaya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe gembili, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe nyandang, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pedaringan kebak, kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe ratu, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,6 bermakna cepat menjadi kaya. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus ya, hasil perhitungan 3 siklus tipe loro tadi dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wirang.
Nah, jika di prosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 89% sukses. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 11% gagal. Sangat kecil potensi kegagalannya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu sangat boleh dilanjutkan dan ini termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat rendah sehingga rumah tangga perjodohan antara Selasa Kliwon ketemu Kamis Pon ini insya Allah bisa sukses ke depannya nanti. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua ini weton Senin Pon ketemu Senin Pahing. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini ya. Ini berarti 11 ketemu 13 Neptu weton jodohnya ketemu 24. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Senin ini bermakna Allah atau tidak baik. Artinya perjodohan ini dianggap ya secara keseluruhan baik itu yang menyangkut aspek kesehatannya, keharmonisannya, taraf hidupnya, ekonominya ini dianggap tidak baik karena bermakna Allah. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang juga bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Tipe punggel di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini juga tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini ada dua kemungkinan, bisa cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi, juga tipe pati. Ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, pati di sini ya terkadang bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini bermakna ya perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatinya yang sakit atau terlukai atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro atau angkot oleh merkai. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wibowo. Ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah hidupnya ini penuh kemuliaan, dihormati dan disegani banyak orang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe lumbung kemuling. Tipe lumbung kemuling di sini bermakna kurang bagus ya, justru karena setelah menikah ini yang bersangkutan ini mengalami kemunduran, kemerosotan taraf hidupnya, aspek ekonominya ini semakin menurun, semakin merosot dan ini semua lebih disebabkan karena perilaku hidup borosnya ya. Oleh karena itu yang bersangkutan ini nanti mutlak harus mau mengubah perilakunya sendiri, memperbaiki perilaku hidup borosnya ini ya supaya bisa lebih berhemat lagi sehingga rumah tangganya kedepannya nanti bisa lebih baik gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti. Tipe pesti ini bermakna rumah tangganya ini nanti insya Allah bisa rukun gitu ya, adem ayem tentrem rumah tangganya, insya Allah tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,4. Ini bermakna banyak menghadapi godaan. Ini godaannya banyak ya. Dimungkinkan rumah tangga perjodohan ini akan sering menghadapi gangguan ya, rintangan atau godaan dan yang sejenisnya gitu ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 2 lampu hijau ya, sangat sedikit sekali ya. Kemudian 4 lampu kuning dan 3 lampu merah ya. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wibowo dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Pesti. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Senin bermakna Allah atau tidak baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung kemuling dan hasil perhitungan
dibagi 9 ketemu 2,4 bermakna banyak menghadapi godaan. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati juga ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 44% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini lebih tinggi, yaitu sebesar 56% gagal ya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, dan ini juga dianggap ya termasuk yang sangat berisiko gitu ya. Jadi diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Senin Pon ketemu Senin Pahing ini memang sangat berat ke depannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kata Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.